Selamat datang di website Sistem Informasi Manajemen Layanan SPBE Kota Pekalongan. Ini merupakan video tutorial penggunaan website dengan role pengawas. Silahkan ketik alamat layanan.pekalongankota.go.id pada browser masing-masing. Kali ini saya menggunakan Chrome. Kemudian akan menampilkan tampilan berikut. Di pojok kanan atas terdapat tombol login. Silahkan klik tombol login di atas. Masukkan username dan password pengguna. Jika username dan password benar, maka pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard pengawas. Setelah berhasil login, maka pengawas memiliki beberapa hak akses. Antara lain, menu approval, layanan, aduan, FAQ, dan tambah pengguna baru dengan role pelaksana. Di halaman dashboard, terdapat beberapa informasi statistik layanan dan juga laporan baik berupa angka maupun grafik. Di dalam menu approval, terdapat informasi tentang statistik user, antara lain jumlah user yang belum di-approve dan sudah di-approve, dan juga daftar semua user. Kemudian kita beralih ke menu layanan. Di dalam menu layanan terdapat daftar permohonan layanan dari masyarakat yang nantinya akan dicek dan kemudian didisposisikan ke pelaksana ataupun tim teknis. Untuk secara detailnya, di bagian ini akan saya jelaskan nanti, jadi saya skip dulu. Di halaman ini terdapat tombol tambah layanan yang berfungsi untuk menambah daftar layanan yang tersedia di instansi tersebut. Ketika diklik, maka akan diarahkan ke halaman tambah layanan. Di halaman ini terdapat beberapa form yang harus diisi, antara lain menambah kategori dan subkategori. Untuk menambah kategori, pilih role pengguna terlebih dahulu. Role pengguna ini berfungsi untuk siapa layanan ini akan digunakan, semisal untuk masyarakat, ASN, ataupun perangkat daerah. Silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan, kemudian isikan nama kategori. Dan terakhir pilih bidang. Ini bertujuan untuk membedakan kategori layanan dari bidang satu dengan yang lain. Jika sudah, maka klik tambah kategori. Jika berhasil, kategori akan tampil di bagian bawah. Data kategori tidak dapat diedit, maka jika ada kesalahan, silahkan bisa delete kategori dan buat ulang. Jika kita scroll ke bawah lagi, maka akan menemukan form untuk menambahkan subkategori. Silahkan diisikan sesuai dengan kebutuhan. Saya akan mencontohkannya. Saya akan menjelaskan sedikit untuk inputan file template, SP maupun SOP. Silahkan pilih file dengan format JPG, JPEG, PNG, PDF maupun DOC. Selain dari format tersebut, file tidak akan bisa diupload. Jika sudah, maka klik tambah subkategori, maka data subkategori akan tampil di bagian bawah. Sama dengan kategori, subkategori juga tidak bisa diedit, maka jika ada kesalahan silahkan bisa delete dan buat ulang. Oke. Mari kita lanjut ke bagian tadi yang sempat di-skip. Di halaman ini merupakan daftar pengajuan layanan yang dilakukan oleh masyarakat, ASN maupun perangkat daerah. Sekarang saya simulasikan ada layanan yang diajukan oleh masyarakat, maka akan masuk ke halaman ini. Kemudian langsung saja klik detail agar bisa melihat detailnya. Nama pengirim, judul, kategori layanan, dan lain-lain. Di halaman ini juga user dengan role pengawas bisa melihat dokumen atau file yang diupload oleh pemohon. Jika valid, maka pengawas akan mengubah status tracking menjadi verifikasi admin, kemudian klik update status. Setelah berhasil diubah, maka ubah lagi status trackingnya menjadi proses tindak lanjut teknisi, kemudian klik update status. Proses ini harus urut ya. Permohonan layanan tidak bisa diteruskan jika status tracking masih berstatus verifikasi admin.
Setelah status berubah menjadi proses tindak lanjut teknisi, maka permohonan layanan bisa diteruskan ke user dengan role pelaksana ataupun tim teknis. Pilih user pelaksana yang akan didisposisikan tugas, setelah itu klik teruskan layanan, maka layanan berhasil diteruskan oleh pengawas ke pelaksana atau tim teknis. Di sini tugas user dengan role pelaksana sudah selesai, karena selanjutnya akan ditangani oleh user pelaksana ataupun tim teknis. Jika sudah selesai, maka status akan berubah, otomatis menjadi selesai. Sama seperti menu layanan yang tadi, di halaman ini berisikan daftar aduan ataupun helpdesk dari masyarakat. Untuk detailnya saya akan jelaskan nanti. Kita fokus ke kategori dulu dengan cara klik tombol tambah kategori, maka akan diarahkan ke halaman tambah kategori dan subkategori aduan. Jika kita akan menambahkan kategori, silahkan isikan nama kategorinya dan kemudian klik tambah kategori. Setelah berhasil, kategori akan tampil di sini. Kita scroll ke bawah lagi, maka akan disediakan form untuk menambahkan subkategori aduan. Silahkan bisa dipilih untuk kategori mana dan masukkan nama aduannya. Kemudian klik tambah aduan, maka subkategori aduan berhasil disimpan. Kemudian kita kembali ke halaman daftar aduan. Di sini semisal sudah ada aduan baru dari masyarakat, selanjutnya klik lihat detail. Maka akan diarahkan ke halaman detail aduan, yang isinya nama pengirim, judul aduan, tanggal aduan, dan lainnya. Untuk file pendukung ini bisa berupa file, bisa PDF, DOS, maupun gambar. Jadi user dengan role pengawas bisa cek terlebih dahulu file uploadnya. Jika valid, maka user pengawas akan mengubah status tracking menjadi verifikasi admin. Kemudian klik update status. Dan kemudian ubah kembali. Status trackingnya menjadi proses tindak lanjut teknis. Sama seperti permohonan layanan, urutan status harus sesuai. Mulai dari verifikasi admin dulu, kemudian ubah jadi proses tindak lanjut. Setelah status berubah menjadi proses tindak lanjut, maka aduan bisa diteruskan kepada user pelaksana ataupun tim teknis. Sampai di sini, tugas pengawas sudah selesai. Dan tugas akan dilanjutkan oleh user pelaksana ataupun tim teknis. Setelah selesai, maka status tracking akan berubah otomatis menjadi selesai. Selanjutnya kita akan beralih ke menu FAQ. Di halaman ini terdapat daftar FAQ atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Jika user dengan role pengawas ingin menambahkan FAQ baru, maka klik tombol tambah FAQ. Kemudian masukkan pertanyaan, jawaban, dan kategori layanan, aduan maupun tracking, kemudian klik save atau simpan. Maka FAQ berhasil ditambahkan. Dan yang terakhir merupakan menu tambah pelaksana. User pengawas bisa menambahkan pelaksana ataupun tim teknis jika dibutuhkan. Caranya setelah berada di halaman tambah pelaksana, silahkan isi identitas dari pelaksana yang akan ditambahkan. Jika sudah, maka klik tambah. Dan pelaksana berhasil ditambahkan. User pengawas juga bisa menghapus user pelaksana.